Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2, kerjasama penerbit Kanisius dengan Pro 2 RRI Yogyakarta, Zona Kreasi Anak Muda. Saya Yastri Siwi akan menemani sahabat kreatif dengan perbincangan inspiratif bersama dengan narasumber kita kali ini, Bapak Lukas Awi Tristanto. Apa kabar, Pak Lukas? Amat sangat baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang menarik ya. Oke, siap. Bapak Lukas Awi Tristanto ini merupakan relawan di Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang sebagai sekretaris. Pada periode 2013 sampai dengan 2018, beliau merupakan anggota FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah. Saat ini juga berkarya di majalah Kristiani Inspirasi dan beliau merupakan penulis buku Panggilan Melestarikan Alam Ciptaan. Nah, ini akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Panggilan Melestarikan Alam Ciptaan. Ini judulnya cukup menarik gitu. Saya jadi ingat, setiap manusia itu di dalam kehidupan itu punya panggilan masing-masing. Nah, ini ada tulisan Panggilan Melestarikan Alam Ciptaan. Ini ada maksud secara khusus untuk judul buku ini? Iya. Jadi sebenarnya ini sebagai ungkapan syukur gitu ya. Karena selama ini kan kita sadar atau tidak, kita sudah dianugerahi alam yang begitu indah. Dan kita pun juga hidup dari alam itu sendiri toh. Makan, minum, dan semua dari alam. Nah, artinya kita ini sebagai makhluk alam atau makhluk ekologis begitu. Namun seiring perjalannya waktu, kita juga prihatin karena manusia atau masyarakat itu memperlakukan alam dengan sangat buruk begitu. Artinya ada beberapa tindakan atau kebiasaan yang sebenarnya merugikan alam. Misalkan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kadang kita tidak mampu atau tidak bisa membuat kebijakan yang baik mengenai limbah misalkan. Limbah dibuang begitu saja. Lalu kebiasaan kita di rumah misalkan, setelah makan atau setelah makan sesuatu yang ada bungkusnya kita buang begitu saja, tidak diolah sedemikian rupa begitu. Sampah sembarangan. Ya, itu yang ya? masalah kecil, belum yang besar gitu. Ini kan menjadi suatu yang memprihatinkan. Lalu yang ketiga adalah harapan. Saya nulis buku ini harapannya supaya nanti ya ini sebuah ajakan ya, bahwa kita semuanya bisa membangun dunia yang lebih baik lagi, tidak tercemar, baik untuk hidup manusia maupun untuk makhluk-makhluk yang lainnya begitu. Dan kita hidup kan tidak hanya manusia saja toh, ada tumbuhan, ada hewan, dan semuanya itu sebenarnya berada dalam simbiosis mutualisme begitu, saling menguntungkan sebenarnya. Tetapi yang terjadi kan tidak seideal itu gitu ya. Yang jelas buminya tampak rusak ya, banyak dieksploitasi dengan cara berlebihan, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan buruk tadi ya, seperti membuang sampah sembarangan, masalah sampah menggunung di mana-mana juga menjadi isu yang sangat pelik, kayaknya susah banget sih dipecahin gitu ya, malah jadi ribut gitu dan sebagainya. Padahal sesuatu yang mestinya itu bisa dilakukan. Nah, sebetulnya letak kesalahannya di mana? Apakah manusia ini salah menempatkan diri? Kalau misalnya dia merasa bahwa dia setara gitu ya dengan lingkungan di sekitarnya, dengan alam di sekitarnya, mestinya kan ini tidak perlu terjadi. Nah, apa dia salah menempatkan dirinya? Apakah dia merasa sebagai kayak lebih tinggi atau bagaimana ini? Saya menengarainya begini, bahwa manusia itu menganggap dirinya itu sebagai pusat gitu ya. Karena dia merasa sebagai pusat, maka dia menjadi penguasa atas makhluk yang lain. Segala sesuatunya dipandang dengan cara dia. Apakah ada manfaatnya untuk dia apa tidak misalkan. Apakah ada sesuatu yang bisa diambil keuntungannya apa tidak. Jika tidak ya diabaikan begitu saja atau malah melakukan perusahaan-perusahaan. Seperti misalnya pembukaan tambang misalkan. Tambang yang dibuka dengan cara yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Yang penting dapat hasilnya bijinya itu diolah untuk kekayaan dia, untuk menghasilkan keuntungan yang berlebih itu. Tetapi dia abai terhadap lingkungan hidup, misalnya ada tumbuhan, ada hewan. Lalu dampak ke depan terjadilah kerusakan lingkungan, air menjadi susah misalkan, atau terjadi banjir atau apa seperti itu. Nah ini akibat dari manusia yang memandang dirinya itu sebagai pusat kehidupan seperti itu. Seharusnya kan kita sama-sama ya, mutualisme ya.
setara antar satu dan lain. Kalau dilihat kan, kalau kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, kita kan anak. Kalau Tuhan sebagai pencipta berarti kan ada ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, kita dengan yang lain itu sebenarnya kan kakak adik, saudara begitu. Saudara ya, sama-sama ciptaan. Saudara gitu ya? seciptaan begitu. Nah, itu yang harusnya mestinya kita sadari kembali gitu. Itu Mbak. Sulitkah untuk mengedukasi itu? Saya kira kalau kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang memang tergantung pada alam, ini sebenarnya tidak sulit. Nah, menjadi sulit karena kita sudah terlanjur menyatakan diri sebagai penguasa atau sebagai pusat dari kehidupan ini. Maka segala sesuatunya dipandang punya manfaat apa tidak untuk kita. Kalau tidak, ya sudah, berarti apapun yang terjadi, yang penting kita selamat, untung, apa alam rusak apa tidak, kita nggak peduli begitu. Nah, ini yang mestinya kita pecahkan dulu, kita retas itu semuanya gitu. Lalu kalau kita sudah menyadari itu semuanya, pasti akan mudah. Nah, ini tentu perjuangan yang tidak singkat ya, sangat panjang, bahkan mungkin orang yang gembar-gembor itu pun nanti mungkin tidak menikmati gitu. Karena memetiknya nanti gitu ya, perjuangannya sekarang memetiknya lama gitu. Nah, tadi tentang sampah gitu ya. Kadang begini, ketika kita dituntut untuk apa ya, waktu yang mungkin banyak kegiatan dan sebagainya, sehingga hidup ini tuh menuntut segala sesuatu yang praktis. Nah, industri itu tuh membantu gitu. Jadi misalnya kayak segala sesuatu yang berkaitan dengan plastik gitu, dibungkus dengan plastik, kemasan apapun dengan plastik gitu. Padahal itu kan susah untuk diurai gitu ya. Nah, tapi kita hidup di lingkungan itu. Emang produk-produknya semua mengarah ke situ, sehingga kita sebagai konsumen misalnya, ya mau nggak mau memegang itu, terus mau dikemanakan kan? Pada akhirnya juga ketika kita mengkonsumsi, nah hasil sampahnya ini kan kita mungkin tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat ini menjadi bukan sampah yang tidak bisa diurai gitu. Nah, punya keterbatasan misalnya gitu, sehingga ya kita menjadi apa ya, salah satu sumber yang membuat rusak lingkungan itu. Nah, bagaimana menyikapi kehidupan yang seperti itu? Kita seolah-olah ya seperti ya ikut arus begitu gitu. Ya memang itu konsekuensinya, kita hidup dalam lingkungan seperti itu. Tetapi coba seandainya kita belajar untuk cerdas ya, cerdas sedikit saja, cerdas dalam mengonsumsi misalnya. Artinya kita melakukan sesuatu, entah produksi, entah konsumsi, beli makanan atau beli snack, itu kita tanya pada diri kita sendiri. Dengan saya membeli makanan itu, apakah ada hal-hal yang bisa merugikan nantinya gitu. Artinya kita selalu berefleksi gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong kita karena pengaruh iklan di TV atau di radio yang menggiurkan, kita lantas langsung membeli, tidak. Tetapi kita memang selalu bertanya kembali, ini bermanfaat apa tidak, apakah ini merugikan apa tidak, misalnya untuk kesehatan kita atau untuk lingkungan kita. Atau kalaupun pahit-pahitnya ya, kita tidak bisa menghindari sampah itu, sampah dari pembungkus misalkan, ya kita harus bisa menempatkan sampah itu dengan baik. Setidaknya tidak membuangnya di tempat yang tidak semestinya begitu. Di sungai misalnya gitu. Atau kemudian memanfaatkan ulang, kan ada botol-botol minuman yang bisa kita manfaatkan ulang misalkan untuk pembuatan pot bunga kecil-kecil itu, atau membuat semacam hidroponik atau apa gitu. Tetapi memang ini juga butuh komitmen panjang ya, bahwa produsen makanan minuman juga memang harus sadar diri bahwa yang dia lakukan itu juga merugikan. Nah, mestinya korporasi itu juga saat ini harusnya menimbang ulang bahwa produk-produk mereka juga punya potensi untuk merusak lingkungan, dan itu harus ditinjau ulang begitu. Lalu untuk konsumen sendiri juga harus cerdas. Kecerdasan konsumen itu penting ya. Mengkonsumsi produk itu memang dia butuh atau dia ingin saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia butuh, apakah produk itu aman apa tidak untuk dirinya maupun untuk lingkungannya begitu. Kalau tidak ya jangan dibeli, atau beli alternatif yang lain. Kalau kita lapar,
kita mending beli mie instan yang ada bungkusnya itu, atau kita misalkan ya masak sendiri saja. Sayangnya kan sekarang orang sudah begitu mudahnya terkena budaya instan ya. Wah, lebih baik masak mie instan dengan waktu 3 menit sudah matang gitu kan. Ya itu godaan kita gitu, pengen cepet gitu ya, instan pokoknya, semua serba instan. Maka kalau saya menyadari bahwa gerakan ini ya, pelestarian keutuhan ciptaan, gerakan cinta lingkungan itu sebenarnya membutuhkan komitmen yang sangat tinggi, tidak hanya sekali 2 kali, dan itu harus diulang, dan nantinya akan menjadi semacam habitus begitu. Kalau hanya sesekali 2 kali, wah itu pasti akan gagal, dan itu butuh kesepakatan ya, kesepakatan bersama sebagai warga masyarakat, atau mungkin bahkan kita kan, kalau kita sadari kita kan warga kehidupan, komunitas kehidupan. Jadi kita berada di sebuah bumi yang merupakan komunitas bersama, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada air, dan macam-macamnya gitu loh. Nah, kita harus menempatkan diri di situ dengan amat baik, karena masing-masing sudah punya fungsi gitu ya, fungsinya masing-masing yang sebenarnya itu sudah istilahnya kalau dikodratkan itu punya kebaikannya sendiri-sendiri gitu. Dan hanya manusia yang bisa mengingkari kebaikannya gitu kan, karena sudah terasuki oleh berbagai macam pandangan kebudayaan yang seharusnya dia bisa menjadi penjaga alam seperti diamanatkan oleh Tuhan sendiri dalam kejadian itu, tetapi dia malah justru menjadi perusak gitu. Maka ya itu jelas prosesnya cukup panjang, tapi harus dilakukan. Apapun yang terjadi kita harus dilakukan gitu. Baik, nanti mungkin berdasarkan pengalaman juga ada tips-tips ya. Maksudnya kita kalau mau, misalnya kita sendiri punya komitmen dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain dan sebagainya. Pak Lukas Lawi, terima kasih banyak untuk perbincangan kali ini. Terima kasih. Sahabat kreatif yang terkasih dalam Tuhan, butuh kemauan dan kecerdasan untuk menyikapi alam. Sikap manusia sebagai makhluk yang berbudaya seharusnya lebih menghargai alam dan lingkungan di sekitarnya, serta menjaga keutuhan alam ciptaan. Semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.